Salam jumpa kembali saudara dalam Renungan Masa Prapaskah. Dalam rangkaian renungan minggu ini yang berada dalam sebuah tema, pengharapan dalam Kristus. Maka pada hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema, menjaga hati yang murni. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur, karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab, maka sertalah kami dalam Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca untuk kemudian kami renungkan itu dapat kami pahami dengan baik. Dan bila dalam pertolongan Roh Kudus-Mu lah ya Tuhan, maka kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8, yang tertuliskan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudara, hati adalah penggerak kehidupan. Ketika hati kita kotor, maka kehidupan kita akan menjadi kotor juga. Namun sebaliknya, ketika hati kita dalam kondisi yang baik, hati yang suci, maka kehidupan kita pun akan menjadi baik. Namun dalam kehidupan yang sudah berada dalam kuasa dosa, maka ada banyak kali kita mengalami imbasnya. Karena kehidupan kita yang dikelilingi oleh orang-orang berdosa, dan kita pun juga adalah orang yang berdosa, maka hati kita pun punya kecenderungan untuk menjadi hati yang kotor, hati yang cemar. Karena itu kalau pada awalnya saat kita melakukan perbuatan dosa, merasa tidak nyaman, namun karena kita punya pembenaran diri bahwa hal itu juga dilakukan oleh orang-orang sekitar kita, maka pada akhirnya perbuatan dosa itu tidak menggelisahkan kita karena kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus menyatakan seruan berbagai orang yang suci hatinya. Apakah makna dari pernyataan Yesus ini? Kata suci dalam bahasa Yunani dari akar kata kataros yang bisa diartikan secara sederhana dengan murni, tidak bercampur atau tidak munafik. Maka orang yang suci hatinya adalah orang yang menjalani kehidupan ini dengan tidak berpura-pura atau munafik di hadapan sesama manusia dan juga jujur di hadapan Allah. Dalam kehidupan seperti ini maka kita akan dimampukan untuk memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan, karena kita membuka diri untuk senantiasa diingatkan dan dibentuk oleh Tuhan. Karena itulah dalam bagian selanjutnya dinyatakan bahwa mereka akan melihat Allah. Karena itulah panggilan Tuhan atas kita saat ini adalah untuk menjaga hati kita tetap suci. Hal ini dimungkinkan untuk kita lakukan karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib sudah menyucikan kita. Dan bukan hanya itu saja, namun sebelum Tuhan Yesus mati, Dia juga sudah menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai dan menopang kita. Sehingga oleh karena itulah, maka kita tidak akan pernah sendiri, tetapi kita dalam penyertaan Roh Kudus. Persoalannya adalah, apakah kita mau untuk senantiasa menjalani kehidupan ini dengan mata tertuju kepada Yesus? Saat cobaan dan godaan menerpa kita, apakah kita mau juga untuk memandang salib, sehingga kita tidak tergoda untuk dengan mudahnya jatuh dalam dosa? Apakah kita juga mau saat terjatuh dalam dosa, untuk dengan segera memandang kepada salib Yesus, sehingga dengan segera kita bertobat dan meninggalkan dosa kita? Dengan melakukan kesemuanya itu, maka kita akan dimampukan untuk menjaga hati kita tetap suci. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bertanya ulang dalam diri kita. Adakah kita senantiasa menjaga hati kita tetap murni, jauh dari hal-hal yang cemar? Manakala hati kita mulai cemar, sudahkah kita berusaha secepat mungkin untuk membereskannya, sehingga kita tetap dalam kondisi mampu menjaga hati kita dalam kondisi yang suci? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, bersihkanlah hati kami dari segala dosa dan kepahitan. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang murni dan hidup dengan motivasi yang benar di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami dari godaan yang dapat mencemari pikiran kami, dan jadikanlah kami pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara, selamat memasuki masa Prapaskah pada hari yang ke-31,
Dan bagi saudara yang berpuasa atau menjalankan tarak, selamat menjalannya dan kiranya Tuhan menguatkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.